Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan dari uji, sebelumnya kita sudah melakukan uji one way ANOVA pada part 2 ini ya. Jadi yang sekarang kita lanjutkan uji two way ANOVA, di mana variabel yang dibutuhkan ialah tingkat ekonomi keluarga, jenis kelamin, dan skor IQ. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan tabel data terlebih dahulu. Nah, di sini ada jenis kelamin, jadi dibagi menjadi pria dan wanita. Yang namanya two way berarti dia membutuhkan dua variabel yang bersifat keterangan. Jadi di sini ada variabel jenis kelamin dan juga variabel tingkat ekonomi keluarga. Untuk jenis kelamin terdiri dari pria dan wanita, untuk tingkat ekonomi keluarga terdiri dari menengah, menengah atas, dan atas. Nah, untuk yang ini 100, terus di 97, 102, dan lain-lain, ini merupakan skor IQ dari masing-masing responden yang memiliki tingkat ekonomi menengah maupun menengah atas dan atas maupun dari jenis kelamin pria maupun wanita. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan beberapa data yang ada, perlu ada yang diteliti atau perlu ada hal-hal yang akan diteliti, itu ada 3 poin. Yang pertama, membahas mengenai apakah ada perbedaan hasil skor IQ berdasarkan tingkat ekonomi keluarga. Nah, kemudian yang kedua, itu juga akan lebih tahu kita tentang apakah ada perbedaan hasil skor IQ berdasarkan jenis kelamin responden. Nah, yang ketiga ini agak berbeda dengan poin 1 dan yang kedua, di mana kalau poin 1 dan 2 ini menjelaskan mengenai apakah ada perbedaan antara hasil skor IQ ya, dari terhadap tingkat ekonomi keluarga maupun jenis kelamin. Tapi yang ketiga, kita lebih membahas mengenai apakah ada interaksi dari tingkat ekonomi keluarga dengan jenis kelamin dalam menentukan skor IQ responden. Nah, seperti itu. Udah jelas ya, mungkin letak perbedaannya di situ. Kalau di sini yang poin 1-2 itu dia lebih ke membahas mengenai apakah ada perbedaan atau tidak, tapi yang poin ketiga lebih ke apakah ada interaksi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu mengenai apa aja yang akan diteliti, yang ketiga kita lebih tahu untuk mempersiapkan data terlebih dahulu, di mana di sini akan dilakukan pengkategorian data atau merubah data yang bersifat keterangan menjadi kode-kode. Misalnya, ada tingkat ekonomi keluarga menengah dikodekan sebagai angka 1. Keluarga menengah atas dikodekan menjadi angka 2 dan tingkat keluarga atas dikodekan menjadi angka 3. Nah, untuk pengkodean data itu juga berlaku pada jenis kelamin karena sifatnya bersifat keterangan. Nah, untuk pria di sini dikodekan angka 1 dan wanita dikodekan angka 2, seperti itu. Nah, hal tersebut itu dapat diaplikasikan pada tabel di bawah ini. Misalnya, ini jenis kelamin. Di sini membahas mengenai tingkat ekonomi terlebih dahulu. Misalnya, tingkat ekonomi keluarga yang menengah dikodekan 1, berarti 1 dari responden 1 sampai 11 ini itu ditulis 1 bagian menengah, kemudian yang menengah atas ditulis angka 2, begitupun juga untuk tingkat ekonomi keluarga atas. Nah, hal ini juga berlaku pada kode jenis kelamin, di mana kalau pria di sini ditulis 1 secara horizontal semua, baik entah itu tingkat ekonomi menengah, menengah atas maupun atas. Kalau dia jenis kelaminnya pria ya ditulis 1 semua. Kalau misalnya dia jenis kelaminnya wanita ya ditulis 2 semuanya, seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang pertama yang harus dilakukan pada uji two-way ANOVA, di mana dia harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas ini dia menilai nilai residualnya. Jadi, apakah nilai residual itu bersifat normalitas, berdistribusi secara normal atau tidak, itu tuh diuji di sini. Karena syaratnya sendiri untuk bisa lanjut ke uji two-way ANOVA, dia harus nilai residualnya harus berdistribusi secara normal. Nah, untuk yang kedua bisa dilanjutkan uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini akan diketahui jika kita berhasil menguji dengan two-way ANOVA di hasil output bagian homogeneity, seperti itu. Nah, tapi untuk pada penulisan kali ini atau pengerjaan latihan soal kali ini, mungkin lebih fokus kepada bagaimana cara kita mengolahnya. Untuk uji normalitasnya, mungkin kalau misal tidak terjadi distribusi normal, itu dimaklumkan, namun pada penerapan yang sesungguhnya sesuai dengan literatur yang saya baca harus berdistribusi secara normal, karena basisnya di sini adalah latihan, jadi dimaklumi untuk data nilai residu jika tidak berdistribusi normal dan tetap bisa dilanjutkan di uji two-way ANOVA, seperti itu.
Nah, kemudian kita bisa lanjut ke SPSS-nya terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita tahu bahwasannya terdapat 3 variabel yang digunakan, yang pertama misalnya tingkat, kita tulis yang pertama yang bersifat bersifat angka saja terlebih dahulu. Misalnya skor IQ. Skor IQ kita tulis. Kemudian yang kedua ada tingkat ekonomi. Kemudian yang ketiga ada yang kedua tingkat ekonomi, dan yang ketiga adalah jenis kelamin, mohon maaf. Nah, kemudian untuk labelnya di sini tinggal ditulis skor IQ, tingkat ekonomi keluarga, dan juga jenis kelamin. Nah, untuk value-nya sendiri, yaitu kalau misal tingkat ekonomi yang pertama, tadi ada tingkat ekonomi menengah, ya. Yang pertama menengah, terus add. Yang kedua ada menengah atas, dan yang ketiga ada atas. Kemudian kita klik OK, begitupun juga berlaku pada jenis kelamin. Yang pertama yaitu pria, dan yang kedua ada wanita. Kemudian klik OK. Nah, untuk data kita langsung beralih pada data view, di mana bisa langsung dikopikan untuk datanya satu persatu. Jadi misal ini saya kopikan. Oh, ini skor IQ. Ya, berarti skor IQ terlebih dahulu. Kemudian berlanjut ada yang menengah atas. Dan atas. Nah, kemudian berlaku juga pada tingkat ekonomi. Mana tingkat ekonomi kita copy, kemudian kita taruh tingkat ekonomi. Dan juga jenis kelamin. Nah, kemudian setelah itu kita pergi, yang pertama yang harus diperhatikan uji normalitasnya terlebih dahulu kan untuk nilai residualnya. Kita bisa pergi ke analyze, kemudian kita ke general linear model, univariate, kemudian dependent. Nah, dependent di sini itu yaitu yang bersifat angka, variabel yang bersifat angka, berarti skor IQ. Kemudian fixed dan jenis tingkat ekonomi dan jenis kelamin ini masuk pada fixed factor. Kemudian kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita centang bagian standarized. Nah, kemudian kita continue dan oke. Nah, di sini akan muncul output baru. Nah, ini kita abaikan saja, kita bisa minimize, dan kita fokus pada nilai residual yang telah ditimbulkan ya, dari akibat kita klik general linear model sebelumnya. Jadi, bisa langsung dilanjutkan untuk nah, setelah kita mendapatkan ya, setelah mendapatkan atau nilai residualnya, kita bisa melanjutkan pada nilai uji normalitasnya. Nah, tadi itu kan kita belum mendapatkan uji normalitasnya atau dia berdistribusi normal atau tidak, karena kita masih mencari nilai residualnya. Nah, sekarang kita dengan cara analyze, descriptive statistic, explore, dan kemudian kita pindahkan standardized
itu kepada dependent list. Nah, kemudian kita klik plot dan normality-nya ini dicentang. Terus kita klik continue dan oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan output atau hasil output dari nilai uji normalitasnya ya. Nah, sepertinya masih loading. Kita ulangi. Oh, itu tuh. Ya. Bentar. Oke, mohon maaf, kita coba karena terdapat kesalahan dalam mengeklik ya. Kita ulang, jadi ada sebentar. Nah, baik, bisa kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat beberapa kendala. Jadi yang pertama kita akan uji normalitasnya terlebih dahulu setelah kita mendapatkan nilai residual dengan judul ZRE set 1 gitu ya. Jadi bisa kita ada ZRE underscore 1. Nah, bisa kita lanjutkan pada klik analyze untuk uji normalitas. Kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, untuk dependensi ini kita tulis atau kita pindahkan standardized residualnya. Nah, kemudian kita pilih plot dan klik normality, terus klik continue. Tinggal tunggu. Nah, untuk test normality-nya adalah ini. Nah, bisa kita copy terlebih dahulu dan kita pindahkan ke lembar kerja seperti itu. Nah, ketika kita sudah memindahkan ya hasil outputnya di sini, nah ada beberapa yang harus kita perhatikan bahwasannya untuk pengambilan keputusannya jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, kalau misalnya nilai signifikan lebih kecil, nah dia tidak berdistribusi normal. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini 0,04 itu di bawah 0,05 atau lebih kecil daripada 0,5, maka dapat dikatakan bahwasanya ini itu tidak berdistribusi secara normal. Tapi balik lagi kepada pemaparan yang di awal tadi bahwasanya dalam penugasan ini sebagai bentuk latihan, jadi tidak apa-apa atau diasumsikan sebagai tidak apa-apa jika misalnya data tidak terdistribusi secara normal. Jadi bisa dilanjutkan pada uji two-way ANOVA. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berangkat lagi nih ke SPSS, di mana lanjutannya yaitu uji ANOVA 2A. Nah, kita bisa langsung ke Analyze, kemudian kita General Linear Model, Univariate, kemudian kita tunggu, nah kita klik Save, dan kita hilangkan centang pada Standardized, di mana ini bekas dari kita mencari nilai residual tadi. Kita hilangkan, kemudian kita klik Continue. Nah, kemudian kita klik Option, kita klik untuk varian bawahnya. Nah, di sini di bawah variabel bawahnya overall ya, ini kita pindahkan ke daerah display means for. Jadi kita pindahkan tingkat ekonomi, pindahkan JK dan tingkat ekonomi bintang JK ke bagian kanan. Nah, kemudian kita centang homogeneity test. Kemudian juga deskriptif statistik. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul beberapa hasil output di mana kita akan lebih bahas tuntas pada lembar jawaban yang telah tersedia. Jadi di sini nanti kita langsung copy ke lembar kerja yang telah kita pilih dan akan langsung kita paparkan untuk interpretasinya dan dasar pengambilan keputusan beberapa hasil output yang sudah keluar seperti itu. Langsung kita lanjut ke hasil outputnya ya. Nah, setelah kita
mendapatkan hasil outputnya, di mana deskriptif statistiknya di sini kita fokus di daerah min yang ada highlight warna merah jambu. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa nilai rata-rata skor IQ berdasarkan tingkat ekonomi keluarga dan jenis kelamin responden. Sebagai contoh di hasil yang ini itu nilai rata-rata skor IQ pria ya, di sini tertulis pria dengan tingkat ekonomi keluarga menengah itu adalah 105,75. Nah, sedangkan untuk respondennya wanita dengan tingkat ekonomi keluarga menengah itu minnya adalah 100,00 seperti itu. Dan seterusnya untuk menengah atas dan jenis kelamin apapun seperti itu. Kemudian lanjut pada uji homogenitas di mana hasilnya diperoleh dari tabel hasil output Leibniz test of equality of error variances. Nah, di sini kita lebih fokus kepada nilai signifikannya terlebih dahulu, di mana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,392 dinilai lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya varian di sini itu atau varian dari variabel skor IQ itu merupakan homogen. Kalau dia lebih besar, maka dia bersifat homogen atau sama. Sehingga asumsi akan homogenitas perilaku two-way di sini itu terpenuhi. Karena balik lagi, asumsi yang diberikan atau yang harus terpenuhi di uji two-way ANOVA ini adalah varians dari variabel yang merupakan ada angka-angkanya itu bersifat homogen. Dan kebetulan di sini uji homogenitasnya lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. Jadi dinilai di sini skor IQ bersifat homogen dan memenuhi asumsi homogenitas seperti itu. Kemudian kita lanjut pada output selanjutnya. Di sini ada test of between subject effect. Nah, di sini kita fokus pada yang di-highlight ya. Jadi ada dasar pengambilan keputusan uji two-way ANOVA di sini bahwasanya kalau misalnya nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dinilai ada perbedaan skor IQ berdasarkan variabel faktor. Nah, kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak ada perbedaan. Seperti itu, kebalikannya. Nah, untuk interpretasinya sendiri diperoleh di sini untuk tingkat ekonomi ya. Untuk tingkat ekonomi itu nilai signifikannya 0,736, di mana 0,7 ini kan dinilai lebih besar ya daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwasannya ini tidak ada perbedaan skor IQ berdasarkan tingkat ekonomi keluarga. Jadi di sini variabel faktornya merupakan tingkat ekonomi yang dinilai pertama ya. Jadi kalau dinilai di tingkat ekonomi di sini signifikannya lebih besar, dia dinilai tidak ada perbedaan skor IQ berdasarkan tingkat ekonomi keluarga. Tapi beralih pada nilai signifikan selanjutnya yaitu variabel faktor jenis kelamin, di mana di sini juga diperoleh nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwasanya juga tidak ada perbedaan skor IQ berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir, diperoleh nilai signifikan 0,900. Nah, di sini tingkat ekonomi bintang JK yang artinya nilai 0,90 di sini itu lebih besar daripada 0,5 dan dapat dikatakan bahwa tidak ada interaksi di tingkat ekonomi keluarga dengan jenis kelamin dalam menentukan skor IQ seperti itu. Jadi yang pertama itu menilai mengenai apakah ada perbedaan atau tidak baik variabel faktor yang tingkat ekonomi keluarga ataupun variabel faktor jenis kelamin, ternyata dengan hasilnya yang menunjukkan lebih besar daripada 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan baik dari tingkat ekonomi keluarga maupun dari jenis kelamin terhadap skor IQ. Tapi yang ketiga, menilai mengenai ada atau tidaknya interaksi tingkat ekonomi keluarga dan jenis kelamin ternyata terbukti bahwasanya nilai signifikan tadi diperoleh 0,900, di mana 0,900 lebih besar daripada 0,05 dan menunjukkan bahwasanya tidak ada interaksi tingkat ekonomi keluarga dengan jenis kelamin dalam menentukan skor IQ seperti itu. Demikian video kali ini, mohon maaf karena terdapat beberapa kendala ya sebelumnya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Bisa dilanjutkan untuk video selanjutnya mengenai uji Kruskal-Wallis-Wahlberg. Seperti itu, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.